Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Novita Septiani, biasa dipanggil Novita, dengan NPM 2401007, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Stidah Darul Muslihin Kendal. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan Ustazah Siti Armiah Nurhadi Zamil MPT selaku dosen pengampu. Kali ini saya akan membahas model komunikasi menurut TOPS. Model komunikasi TOP atau disebut juga dengan model komunikasi TOP dan MOS dikembangkan oleh Stewart L. TOP dan Sylvia MOS pada tahun 1983 untuk menggambarkan interaksi mendasar antara dua orang komunikator, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Tidak seperti ahli teori lainnya, TOP menyatakan bahwa dalam peristiwa komunikasi, komunikator yakni pengirim pesan dan penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal memberikan dan menerima pesan secara simultan. Tujuan pengiriman pesan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan serta makna pesan yang terbentuk berpeluang mengalami perubahan berdasarkan apa yang diterima dari komunikator. Konsep menurut TOPS, komunikasi adalah sebuah proses yang tiada akhir dan tidak berakhir hanya dengan adanya umpan balik. Model komunikasi yang digagas oleh TOPS merupakan bentuk respon atau tanggapan terhadap proses komunikasi yang berlangsung secara mekanis. TOPS menggunakan spiral untuk menggambarkan proses komunikasi manusia yang berkelanjutan. Dalam model komunikasi TOPS, mereka yang terlibat dalam proses komunikasi disebut sebagai sumber komunikasi atau komunikator 1 dan komunikator 2. Melalui model komunikasinya, TOPS menekankan pada berbagai aspek perhatian yang diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya seperti mendengar, memahami, dan mengingat. Menurut TOPS, terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sejatinya, dalam model ini, TOPS hanya menekankan pada 5 elemen komunikasi penting dalam komunikasi manusia, yaitu input, filter, channel, noise, dan time. Namun, C.C. Harvest dalam Communication 1986 melengkapinya dengan beberapa unsur komunikasi lainnya berdasarkan model komunikasi yang TOPS gambarkan. Yang pertama, komunikator. Komunikator dalam model komunikasi TOPS merujuk pada seluruh partisipan komunikasi, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Pengirim pesan adalah orang yang memproduksi pesan, dan penerima pesan adalah orang yang menerima pesan. Dikarenakan seluruh partisipan dalam model komunikasi TOPS dipandang sebagai sumber komunikasi dalam artian masing-masing, partisipan komunikasi berperan sebagai pengirim dan penerima pesan sekaligus. Maka TOPS kemudian menyebut masing-masing partisipan komunikasi dengan komunikator 1 dan komunikator 2. Yang kedua, saluran. Media komunikasi yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan. Penggunaan saluran komunikasi yang tepat dapat mendukung efektivitas pengiriman pesan dan membantu komunikator menghindari berbagai macam hal yang tidak perlu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Selanjutnya terdapat masukan atau input. Yang dimaksud dengan input dalam model komunikasi TOPS adalah stimuli yang terdiri dari stimuli masa lalu atau stimuli masa kini yang menyuguhkan berbagai informasi mengenai lingkungan. Dengan kata lain, latar belakang yang dimiliki oleh masing-masing komunikator seperti nilai-nilai atau pengalaman atau kepercayaan berkontribusi terhadap pemahaman mereka mengenai komunikasi itu sendiri. Yang berikutnya, rangsangan atau stimulus. Yang dimaksud dengan stimulus dalam model komunikasi itu adalah segala sesuatu yang menyentuh indera atau kegiatan mental. Stimulus dapat berupa verbal atau non-verbal. Penyaringan atau filter. TOPS menyatakan bahwa seluruh masukan atau input dan sensasi proses komunikasi dikendalikan oleh terbatasnya kemampuan manusia dalam memahami pesan-pesan yang diterima.
Keterbatasan ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu penyaringan persepsi atau batasan biologis tubuh manusia dalam berkomunikasi dan set yang merujuk pada batasan psikologis. Filter psikologis menyaring apa yang dilihat oleh manusia karena pada dasarnya manusia cenderung untuk menyaring segala sesuatu yang tidak ia ingin terima. Selanjutnya, perhatian selektif. Yang dimaksud dengan perhatian selektif adalah manusia cenderung akan memberikan perhatian tertentu yang dianggap penting olehnya atau segala sesuatu yang dapat memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada dirinya. Gangguan atau noise. Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang juga dipengaruhi oleh hadirnya gangguan. Yang dimaksud dengan gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi informasi yang ditransmisikan kepada penerima pesan atau menghalangi penerima pesan. Yang terakhir, waktu. Elemen terakhir dalam model komunikasi itu adalah waktu yang merujuk pada sifat komunikasi manusia yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk menyatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses yang berlangsung secara berkelanjutan serta memiliki kemampuan untuk berevolusi dan berubah seiring berjalannya waktu. Manfaat mempelajari model komunikasi hidup diantaranya, kita dapat mengetahui dan memahami penggagas model komunikasi hidup. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami konsep dalam model komunikasi hidup. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui berbagai elemen dalam model komunikasi hidup. Demikianlah ulasan singkat tentang model komunikasi hidup. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang salah satu model komunikasi.